dengan judul Lidah Sumber Bencana. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdhalasy syuhur, futihat fihi abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghta risalah wa addaital amanah wa kashaftal ghammah wa nasaghtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad. Shalla 'alaika ya ilmal huda, Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua Panitia Ramadan beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, orang-orang tua kami yang besar tidak kami sebutkan gelar, yang kecil tidak kami panggil nama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kehadirat baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah berada di malam ke-19 Ramadan. Dalam hitungan hisab Muhammadiyah ini pakai hitungan hisab Bapak Ibu sekalian, sudah ditetapkan 1 Syawal Idul Fitri itu jatuh pada tanggal 31 Maret. Sementara kita nanti masih menunggu sidang isbat menggunakan metode ru'yatul hilal, apakah serentak 31 atau mungkin tanggal 30 Maret. Ini nanti karena menentukan masuknya 1 Ramadan, masuknya 1 Syawal, ada 2 metode yang dipakai. Satu metode ru'yat, menengok langsung nampak tidak ada bulan hilal, atau dengan metode rumus hitungan ilmu falak yang lebih dikenal dengan istilah ilmu hisab. Kita pakai dua-duanya ini. Kalau menentukan awal Ramadan, awal Idul Fitri, kita mengikut pemerintah ru'yat. Kalau menentukan masuknya waktu sholat, kita pakai hisab. Itu yang di TV itu hisab, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita bisa tahu subuh hari ke-30 Ramadan nanti jam berapa masuknya. Itu kan hisab. Bahkan di mihrab itu, di mimbar itu biasanya ada jadwal sholat sepanjang masa. Nah, itu metode hisab Bapak Ibu sekalian. Maka kita bisa tahu bulan Desember pekan pertama maghrib jam berapa masuknya. Itu metode hisab. Nah, yang tak ada, jadi ru'yat ada, hisab ada. Yang tak ada itu seperti yang viral tahun lalu. Ada di daerah Jogja, Gunung Kidul kalau tak salah. 5 hari belum masuk Idul Fitri, sudah ada masyarakat di daerah Jogja itu yang raya Idul Fitri duluan. Yang memperduakan raya tokoh masyarakatnya. Lalu ditanya tokoh masyarakat itu, kenapa Bapak bisa raya lebih cepat dari pemerintah 5 hari? Apa metode yang dipakai, hisab atau ru'yat? Kata Bapak itu, kami tidak pakai ru'yat, tidak pakai hisab. Lalu pakai apa? Langsung menelepon Allah Ta'ala. Ini yang perlu diruqyah antum ini.
Karena memang metode ini ada Bapak sekalian. Itu kan viral tahun lalu kan tidak salah itu. Ada raya 5 hari lagi belum dia ada raya 2. Tentu ini tidak ada dalam keilmuan Islam. Maka ini nanti kita tunggu saja. Kalau seandainya tanggal 31 kurang lebih 11 malam lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Jadi sholat tadi adalah masih 3 saf bapak-bapak, 3 saf atau 2 saf ibu-ibu cuma. Kalau sholat tarawih ini itu sering saya sampaikan yang paling ramai tadi malam. Jamaah masjid saya datang tadi malam itulah jamaah masjid teramai di Tenayan Raya nih Bapak Ibu sekalian. Tak ada saingannya di jalan Sialang Buku. Nah, itu masjid paling ramai jamaah tarawih. Pokoknya tidak ada saingan juga ya. Di rumah tahanan juga Bapak sekalian. Tidak bisa pulang. Semalam saya ke situ, masuk handphone diletakkan, dipoto pula. Sampai nanti di pagar arah masuk ke dalam itu dipoto sekali lagi. Saya tanya kenapa dipoto Pak? Biar jelas yang masuk sama keluar sama orangnya. Takut dan nanti yang masuk lain Pak, keluar lain Pak orangnya kan? Jadi fotonya dulu. Itu ramai terus jamaah sampai malam ke-30. Boleh nanti studi banding pengurus ke dalam apa rahasianya bisa ramai jamaah di dalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, judul yang ditetapkan MDI pada malam ini lisan apa tadi? Lidah sumber bencana atau bunyinya lidah sumber bencana. Kita nukil satu surat di dalam Al-Quran, surat ke-104. Akan tetapi jumhur ulama menyebut surat ini adalah surat yang ke-32. Kita biasa ngisi kajian tafsir di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu turun dengan urutan di dalam mushaf itu tak sama. Urutan di dalam mushaf sesuai dengan apa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini ada di urutan ini, ayat ini ada di surat ini. Sedangkan urutan turunnya itu sesuai dengan kejadian yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Maka di urutan mushaf ke-104, sedangkan urutan turunnya ke-32. Ayat pertama surat Al-Humazah. Kata Allah, kita baca 2 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humadatil lumadah alladzi jama'a malan wa 'addada. Wail, kecelakaan, likulli, untuk setiap, humazah dan lumazah. Ada banyak sekali penafsiran ulama tentang apa itu humazah dan lumazah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kata wail di dalam Al-Quran ada 2 surat yang Allah mulai dengan kata wail. Yang pertama di dalam surat Al-Humazah, satu lagi nanti di dalam surat Al-Mutaffifin. Wail juga, wailul lil mutaffifin. Kalau di dalam surat Al-Mutaffifin Allah mengatakan kecelakaan, kesengsaraan bagi orang yang curang dalam timbangan. Di dalam surat ini Allah juga menyebutkan celaka orang yang humazah dan lumazah. Ada ulama yang menyebut humazah itu orang yang mengejek langsung di depan orangnya. Lumazah mengejek di belakang. Atau lumazah itu bisa kita menyebutnya ghibah, menyebut keburukan orang di belakangnya. Ada pula nanti ulama yang menyebut humazah itu mengejek dengan lisannya, lumazah mengejek dengan perbuatan. Ada orang artinya tak ada umpamanya lewat kita tidur buatkan pula gaya TK berjalan bapak itu ngejek dengan perbuatan kan. Kalau dengan lisan langsung kita sebutkan aib atau kekurangan orang tadi. Maka kedua-duanya baik Al-Mutaffifin ataupun dalam surat Al-Humazah ini berkaitan dengan muamalah kita dengan orang lain. Maka di dalam surat Al-Humazah ini Allah katakan celaka, kesengsaraan bagi tiap orang yang mengumpat lagi mencela. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lisan ini, mulut, lidah, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi Muhammad SAW, salamatul insan fi hifzil lisan. Salah satu yang menyebabkan keselamatan
bagi manusia itu adalah bagaimana dia menjaga lisannya. Imam Al-Ghazali pernah bertanya di hadapan muridnya, tahukah kalian apa yang paling tajam bagi manusia itu? Maka kata muridnya, yang paling tajam itu adalah pisau. Ada yang mengatakan pedang, panah dan lain sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, tidak. Yang paling tajam dari manusia itu adalah lisannya, lidah. Maka hati-hati kita lidah nih, Bapak Ibu sekalian. Kadangkala pahala kita banyak, sholat Bapak tuh di masjid, mantap, ikut berjamaah dapat 27 derajat. Selesai sholat keluar dari masjid lah, mulailah Bapak tuh mengumpat, siapa imam tadi? Nah, lalu kurang 5. Itu kalau mulai Bapak habu baju tak jelas, panjang, tajwid salah-salah dulu tuh, la ilaha illallah, nanti kurang 10. Habis itu dia suruh Bapak tuh maju ke depan nih, lah 15 hilang. Lisan ini pahala dapat, ibadah dapat, tapi kemudian kita rusak dengan lisan kita. Ada kalanya kita ini menganggap kan yang saya sampaikan benar, maka tidak ada salahnya saya sampaikan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, tidak semua yang benar, tidak semua yang sesuai fakta itu boleh disampaikan. Apa contohnya? Rahasia. Rahasia itu kan betul yang kita sampaikan itu Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita bocorkan itu kepada orang lain, itu bisa dosa bagi kita. Ya kan saya sampaikan benar. Datang bapak itu baru pulang dari kampung, dia tidak bawa oleh-oleh banyak, dikasihnya lah kita baju buah lain. Kata bapak itu, jangan cerita-cerita ke orang, dah. Saya tidak banyak bawa oleh-oleh, nanti minta pula semuanya, rahasia kita nih. Iyalah, kata yang dapat banyak dari. Bapak tuh sampai ke rumah, dia ceritakan ke istrinya, ini dapat oleh-oleh dari bapak si A tuh. Tapi kata bapak tuh jangan cerita ke orang, dia bawa oleh-oleh sedikit, cuma rahasia aja nih. Istrinya tadi besok belanja, cerita belum ada kawan. Semalam bapak si A tuh pulang dari sana, bawa oleh-oleh, cuma tak banyak, dia kasih suami saya baju kaos 2 cuma ini rahasia, tidak usah cerita ke orang. Istrinya nanti yang dia ceritakan itu pulang dia ceritakan ke suaminya. Kan biasa macam itu bang. Rahasia itu tidak diumumkan ya sekampung. Ini cerita ke si A, cerita ke B, cerita ke C. Besok sekampung tahu bapak tuh pulang dari tempat jalan-jalan bawa oleh-oleh 2 pakaian untuk bapak itu aja. Nah, itu contoh menjaga rahasia tak pandai, aku istilah ini Pak, bocor dengan ember. Maka ini juga salah satu benar yang dia sampaikan, tidak bohong, tidak ditambah-tambah. Akan tetapi ketika dia membongkar rahasia yang diamanahkan orang kepadanya, itu pun tak benar. Apalagi yang tak boleh walaupun benar, namimah. Apa namimah itu? Adu domba. Ada Ibu Ana sama Ibu Siti duduklah berdua. Kata Ibu Ana ke Ibu Siti, saya tak senang kalau duduk sama Ibu Anu. Apa sebab? Ibu Anu itu rupanya kakinya ada kurap sedikit. Kalau duduk-duduk saya samping dia, kadang-kadang kesenggol-senggol, takut ketularan pula saya. Makanya sekarang-sekarang saya duduk sama Ibu. Ibu Siti mendapat cerita ini dari Ibu Ana, besok dia duduk sama Ibu Anu, diceritakannya. Kata Ibu Ana, kaki Ibu itu berkurap. Nah, jadi agak-agak segan risih dia duduk samping Ibu. Akibat itu Ibu Ana sama Ibu Anu bertinjulah berdua. Kata Ibu Siti membela diri, nah saya kan tak bohong, memang itu yang disebut Ibu Ana. Kan tak bohong dia, memang betul yang disampaikan. Tapi akibat dia menyampaikan itu, tersinggunglah Ibu Anu, bertinju berdua. Itu namimah namanya. Yang dia sampaikan benar, tapi orang tak suka itu disampaikan, ribut orang jadinya. Ketika kita sampaikan juga, itu disebut namimah. Jadi tidak semua. Kadang ada orang yang suka ngejek orang, lalu dia katakan, woi miskin, woi bodoh. Kan betul yang saya sampaikan. Dengan dalih yang dia sampaikan tadi benar, tapi orang tersinggung Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya menghabiskan pahala kita. Jadi jangan disangka nanti tidak senang orang zalim kita kepada orang. Kita sholat, kita puasa, habis sholat bulan Ramadan, ba'da zuhur duduklah ibu itu di belakang berdua. Dengar-dengar kabar ijo bapak sudah nikah, balik pula dia. Kata ibu yang seorang, tak boleh menggibah bulan puasa nih, kata ibu. Jadi kapan? Nanti kita habis tarawih kita lanjut sambungnya tuh ibu. Nah habis zuhur, habis asar, habis tarawih, dosa gibah tetap. So pahala puasa dapat, pahala sholat dapat, tapi habis nanti karena
gibah, karena menghina orang lain, karena merendahkan orang lain, tidak menjaga amanah. Ini yang benar yang kita sampaikan, termasuk diantaranya gibah, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kita menganggap gibah itu kan benar. Kini memang langsung jarang, tapi di media sosial netizen kita ini kan luar biasa. The good news is the bad news is the good news. Nah, itu kan apa namanya pegangan netizen kita. Berita buruk tentang orang itu merupakan berita yang bagus untuk diceritakan. 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam dan putus-putus. Oh, si artis si A rupanya sedang bercerai. Itu jadi ceritakan nanti di media sosial. Gibah, Bapak Ibu sekalian. Habis nanti semua pahala yang sudah kita kumpulkan karena lisan ataupun jari. Kalau dulu lisan, sekarang banyak kita ucapkan, kita apa namanya, dengan jempol kita, sama saja hukumnya itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ini bahayanya lisan ini. Jangan sampai nanti sholat iya, puasa iya, banyak pahala apa itu sebenarnya, cuma rusak karena lisannya. Walaupun demikian, Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar menulis ada gibah yang dibolehkan. Nah, ibu-ibu mana yang hobi menggibah, catatlah Bu. Ada gibah yang dibolehkan, kata Imam An-Nawawi. Jadi tidak semua keburukan orang itu harus kita simpan. Ada keburukan-keburukan orang yang boleh kita ucapkan atau kita sampaikan ke orang banyak. Maka Imam An-Nawawi menulis dalam kitab Al-Azkar. Yang pertama, mengadukan kezaliman orang di pengadilan. Ada si A maling, ibu saksi mata, nampak dia maling. Lalu kita sebagai saksi dipanggillah ke pengadilan. Lalu kita ditanya, benar ibu nampak si A ini maling? Kata ibu tuh tidak boleh disebut doa gibah tuh, kan? Nah, itu keburukan kawan. Tidak, ketika di pengadilan untuk menegakkan keadilan, boleh kita sampaikan itu. Ya, si A berlaku keji, dia maling, dia menganiaya si A. Apapun keburukan orang tadi, untuk ditegakkannya keadilan, maka boleh waktu itu kita membuka aibnya. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta supaya dihapuskan kezaliman di sekitar kita. Kita tinggal di kompleks perumahan. Orang samping rumah kita tiap malam selama bulan Ramadan ramai datang ngumpul di sana. Bukan iktikaf, apa main domino umpamanya sambil berjudi, mabuk-mabukan sampai subuh umpamanya. Mabuk, berjudi dia, kemudian nyanyi segala macam sampai subuh. Yang tahu itu ibu tetangga samping rumah atau bapak sebagai tetangga orang tersebut. Karena mungkin mainnya diam-diam gitu. Pak RW tidak tahu, Pak RT tidak tahu. Ini kan keburukan tetangga kita, nih Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tidak senang karena nanti mereka yang bermaksiat, Allah murka, yang dapat azab, tidak kawan itu ada kita pun kena. Akhirnya kita sampaikanlah ke Pak RT, Pak, dan setiap malam tetangga samping rumah saya tuh ngumpul berjudi, mabuk-mabukan sampai subuh. Tidak senang saya, Pak. Tolonglah Pak disampaikan supaya dibubarkan kemaksiatan. Boleh, Bapak Ibu sekalian. Itu kan ini bukan keburukan kawan, enggak tuh. Tapi tujuannya supaya ditutup tempat maksiat itu tidak mengotori wilayah kita. Itu pun boleh. Nah, ini kemaksiatan yang gibah yang boleh kita sampaikan. Yang ketiga, gibah yang boleh disampaikan itu adalah meminta fatwa. Hindun, istri Abu Sufyan, pernah datang kepada Rasulullah SAW. Kata Hindun, ya Rasulullah, suamiku itu pelit, katanya. Kalau dia ngasih nafkah, tak cukup, katanya. Kalau aku ambil duitnya diam-diam untuk mencukupi nafkahku yang kurang, boleh tidak? Kata Rasulullah, boleh. Tapi jangan habis ini ibu ambil dompet bapak diam-diam berlaku. Bapak tuh rasa masih nafkah cukup pula kan, asalkan cukup sandang, pangan, kebutuhan-kebutuhan primer adalah tuh kan. Kalau beli bedah, ibu segala macam ngomong jelas baik-baik sama bapak kan. Nah, maka dia datang menyebutkan keburukan suaminya pelit begini begitu kepada Rasulullah untuk mendapatkan fatwa. Ini juga gibah, tapi ini dibenarkan. Yang jadi masalah, orang hari ini minta fatwanya di media sosial, itu jadi masalah. Celah orang tidak mau sholatnya loh, tidak mau puasa. Macam mana kira-kira? Di-uploadnya di media sosial. Sekampung tahu orang bapak tidak sholat. Nah, ini jadi masalah. Kalau begini haram. Apa sebab? Bukan minta fatwa, tapi membongkar aib namanya.
Kalau tadi itu datang empat mata Bapak Ibu sekalian ke tokoh masyarakat atau seorang istri ke walinya, ngadu dia ke bapaknya, ngadu dia ke saudaranya, minta fatwa bagaimana sebaiknya sikap yang dia lakukan. Ini kan cuma minta fatwa empat mata aja, tidak tahu orang lain. Kalau sudah di media sosial dituliskan, siapapun bisa membacanya. Nah, ini bukan minta fatwa, tapi membongkar aib kita sendiri. Nah, ini tak boleh pula. Maka yang dibenarkan tadi datang kepada perorangan, orang yang kita anggap layak untuk menyelesaikan masalah kita, maka itu boleh. Apalagi gibah yang dibolehkan itu menyampaikan keburukan untuk maslahat umat. Dalam ilmu hadis ada namanya ilmu mustalahul hadis. Apa ilmu mustalahul hadis? Si A dapat hadis ini dari A dapat dari B dapat dari C dapat dari D. Oh, si B itu tidak bisa dipercaya, pembohong. Si B itu orangnya tak amanah, dia suka melakukan maksiat. Ini pelajari supaya hadis yang diriwayatkan dari jalur itu sampai ke bawah benar-benar sahih derajatnya. Maka menyebut kekurangan si A, si B, si C untuk umat itu boleh. Nah, ini nanti. Atau menyampaikan orang yang memang jelas-jelas kesesatannya, boleh. Ada belum lama kemarin ada satu kelompok di Jawa itu yang mengklaim sholat itu tidak 5 waktu ternyata dalam sehari semalam, tapi 3 waktu cuma. Wah, banyak pula pengikutnya. Itu banyak pula pengikutnya. Kata Ustaz sebelah sini 5, sholat ini 3, 3 ada lagi. Jadi itu 3 kan? Nah, kita tahu semua ulama sepakat 5 kali, lalu ada yang mengatakan 3, sesat nih. Maka kita boleh mengingatkan umat jangan ikuti pendapat itu karena sesat menyesatkan. Dulu ada yang Eden, perempuan, digabungkannya semua agama, Bapak Ibu sekalian, dikumpulkannya jadi satu. Awalnya dia mengaku sebagai Imam Mahdi, belakangan dia mengaku pula sebagai Nabi terakhir. Anaknya dikatakannya malaikat Jibril, pengikutnya banyak juga. Dia mengaku pula sebagai Nabi terakhir perempuan, lalu kemudian dikatakannya anaknya malaikat Jibril. Ini kan luar biasa. Ada orang tak mengikut dia, boleh kita ingatkan, sesat ini. Akhirnya ditangkap polisi waktu itu kan. Dia sebagai Imam Mahdi, sebagai Nabi terakhir ditangkap, anaknya sebagai malaikat Jibril pun ditangkap polisi. Itulah hebatnya polisi kita, Pak. Tak pernah ada sejarah di negara manapun polisi nangkap malaikat Jibril, baru di Indonesia. Untung disebutnya anak malaikat Jibril. Sempat dikatakannya anaknya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Nah, lebih kacau lagi itu. Pas ditangkap keluar iklan di TV kan, berhubung malaikat maut sedang ditangkap, urusan mencabut nyawa kita tunda dulu kan. Ayah ini. Nah, kita tahu orang ini sesat. Ada yang mau ikut, boleh kita ingatkan umat, jangan ikut si A, jangan ikut si B, sesat menyesatkan. Karena umat ini kadang gampang betul diarah-arahkan. Dulu ada laki-laki pengembara, kemana-mana dia jalan, Joko Kendil namanya. Itu kan viral juga di media sosial lupa. Asalkan singgah kawan itu datanglah orang berjamaah bawa air minum. Minta tolong celupkan, jadikan obat. Kemana-mana dia singgah, dianggap wali, dianggap orang sakti, celuplah air semua. Kita ini dengan hal-hal demikian itu banyak kali, gampang kita dipancing dengan hal-hal yang khurafat seperti ini. Belakangan barulah ketahuan Joko Kendil ini rupanya orang gila, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang gila berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Berapa banyak yang sudah tercelup-celup air dalam rumah diminumnya. Ada hal-hal yang aneh yang nampak luar biasa bagi kita. Wah, ini mantap, gampang goyang akidah kita dengan hal-hal demikian. Maka Bapak Ibu sekalian, ini boleh nanti disampaikan atau ketika ada orang yang sesat lalu kita terangkan kesesatannya untuk menjaga akidah umat, boleh. Itu gibah juga sebenarnya, tapi boleh. Atau yang kelima, boleh menyebut sesuatu yang memang sudah dijelaskan terang-terangan kesesatannya. Kita menceritakan ke anak kita Fir'aun, itu kan gibah juga sebenarnya. Cerita Abu Lahab. Oh, ada yang pernah dikutuk di dalam Al-Quran paman Nabi Abu Lahab namanya. Ada Fir'aun. Itu secara hukum gibah juga. Cuma untuk dijadikan pelajaran, peringatan bagi kita, boleh itu disampaikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, gibah yang dibolehkan kata Imam An-Nawawi itu menyebut seseorang yang sudah diketahui secara umum dia punya kekurangan dan ini dijadikan ciri-cirinya. Boleh. Pamannya di kampung kita, aduh nama Ujang.
Ada berapa orang ujang di kampung ini? 4 ujang. Ada ujang di sana, ujang itu kerjanya jaga toko, ujang satu lagi tukang marah, yang satu lagi ujang itu pekebun, yang satu lagi PNS. Kata amil zakat, tolong antarkanlah beras ini tadi dia disampaikan cuma nak diambilnya, antarkan ke rumah Pak Ujang. Bertanya kawan yang disuruh ngantar tadi, Ujang mana Pak? Ujang Kara Pak. Ujang Kara mana Pak? Ujang Kara yang gemuk-gemuk hitam tu boleh tu. Nah, kan disebut ciri-cirinya. Ujang yang mana Pak? Ujang-ujang yang jalan agak pincang tu boleh. Ujang mana Pak? Ujang yang agak buta tu boleh. Nah, di dalam Al-Quran pun Allah menggunakan lafaz ini. Di dalam surat Abasa Allah menjelaskan Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang laki-laki yang buta kepadanya. Disebutkan ciri-cirinya. Maka menyebut ciri-ciri sekedar untuk diketahui orang siapa orangnya boleh, tapi jangan kelewatan pula. Ujang yang mana? Itu yang hitam buruk, jarang mandi, pakai baju kadang enggak, kadang yo gitu kan, bau, duduk di simpang bang, tulang yang melampau betul pula. Menyebut macam itu bang, tersinggung lah kawan kan. Sekedar untuk mengetahui ciri-cirinya aja, Bapak Ibu sekalian. Ini kan maklum di tengah masyarakat kadang ada banyak nama yang sama. Maka kemudian boleh kita menyampaikan ini, dan memang dia sudah tahu istilah itu sering dipakai untuk menyebutkan namanya. Maka kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ini ghibah yang dibolehkan. Nah, selagi yang 6 ini yang kita sampaikan, maka boleh, tidak termasuk berdosa kita menyampaikan. Tapi kalau yang jelas 6 ini tujuannya bukan untuk merendahkan orang. Tujuannya hanya untuk mengambil Islam, mendapatkan pelajaran, ditegakkan keadilan, itu yang tiba yang dibolehkan. Tapi kalau tujuannya untuk menjatuhkan orang, nanti dalam surah Al-Humazah itu dijelaskan, alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menganggap hartanya tadi mengekalkannya. Maksudnya ingin mendapatkan keuntungan dunia. Diburukkan si A, diburuk si B. Dulu waktu kampanye, dulu ini banyak kasus ini. Biar dia naik, dijatuhkan kawan. Biar dia maju, ditarik mundur kawan ke belakang. Kan banyak seperti ini Pak. Maju tapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Memburukkan orang, menjatuhkan orang, supaya kita yang dianggap lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Silahkan kita jualan Bapak Ibu sekalian, menyebut barang kita terbaik, paling hebat, nomor 1, paling murah, tapi jangan menyebut barang orang buruk, kualitasnya tak bagus. Nah, ini yang jadi masalah. Kita menyebut kekurangan orang supaya orang memilih punya kita yang lebih baik. Itu nanti yang Allah maksud di dalam surat Al-Humazah. Maka apapun jenisnya dengan tujuan menjatuhkan orang lain, tujuannya merendahkan orang lain, ini bahaya lisan Bapak Ibu sekalian yang harus kita jaga. Jangan sampai nanti kita dapat pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi habis karena ghibah, karena fitnah, karena ucapan-ucapan kita yang menyinggung perasaan orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup, tadi dititip panitia amplop. Belum mulai ceramah, ada yang amplop 2 untuk peserta. Untuk laki-laki lah dulu ya. Siapa yang dapat? Adu domba disebut juga dengan istilah apa tadi? Ayo tuh, yang baju apa baju merah marun. Nah, adu domba tadi apa sih? Nama siapa? Baim. Oh mantap nama. Ibrahim asli ya. Memang Baim. Oh Baim. Apa tadi? Ghibah. Betul nggak? Adu domba itu nama lainnya ghibah. Betul? Nah, belum tepat ya, belum. Yuk, duduk. Ada yang tahu? Laki-laki. Tadi ada yang sebut tadi. Putar balik video. Atau yang biru. Nama lain adu domba. Nama siapa? Apin. Jawabannya? Kucing ya? Hah? Mamimah. Nah? Mamimah. Namimah. Nah, itu betul ya. Tuh beli iPhone ya. Yang perempuan. Kalau ingat tadi surat Al-Humazah itu tadi, surat yang keberapa dalam Al-Quran? Ya.
Di awal tadi itu. Nah, yang hitam mungkin nanya. Nggak tahu. Pintar juga. Ya. 104. Ya, betul. Surat ke-104. Kalau di urutannya tadi surat yang ke-32. Titip kemana? Surat yang ke-104, urutan turunnya surat yang ke-32. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.